Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kelas 11 MIPA 5 akan menjelaskan tentang usaha perencanaan makanan kami, yaitu ketoprak. Nama saya Fajrian Tama, absen 7. Nama saya Fitria Zalatifa, absen 9. Nama saya Ratu April Maharani, saya absen 19. Nama saya Safdaura Gifara, absen 22. Nama saya Wan Dimas Seliga dari kelas 11 IPA 5. Latar belakang. Pernahkah Anda mencicipi ketoprak? Ketoprak merupakan salah satu kuliner khas dari Betawi. Ketoprak itu bahan utamanya yaitu terdapat lontong di dalamnya. Lalu ada bahan-bahan lainnya seperti toge, mentimun, bihun, saus kacang, terus ada bawang goreng, ada telur, ada kecap manis, dan lain-lainnya. Peminat ketoprak juga sangat banyak, mulai dari kalangan anak-anak hingga orang tua. Ketoprak ini biasanya disajikan di tempat maupun dibungkus, bisa dibungkus, bisa dimakan di tempat. Terus ketoprak ini biasanya dagangnya tuh di pinggir jalan atau enggak dia nyewa ruko gitu. Terus setiap hari sebagian dari itu harganya itu sangat terjangkau karena bahan-bahannya juga mudah didapat. Kondisi seperti ini harus segera diatasi. Mengatasi permasalahan berat sebuah bangsa diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan membuka kesempatan kerja yang lebih luas dengan memberikan gaji yang memadai untuk biaya hidup masyarakat. Sekarang ini di kota-kota besar saja meskipun sudah ada ketetapan upah minimum, tapi ternyata kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menerima upah di bawah standar yang ditetapkan. Keadaan inilah yang akhirnya berdampak pada kemiskinan. Lihat saja sekarang, dengan upah minim yang mereka terima, mereka dihadapkan pada kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang terus meningkat. Bagaimana mungkin mereka sanggup membelinya? Selanjutnya ada visi dan misi. Yang pertama visi. Visi yang pertama yaitu menjadikan usaha ketoprak agar memiliki nilai jual yang tinggi. Visi yang kedua yaitu menjadikan usaha ketoprak agar bermanfaat dan makmur. Selanjutnya ada misi. Misi yang pertama yaitu agar memperoleh keuntungan yang besar dengan modal yang kecil. Yang kedua, membuat produk yang berbeda dan memiliki nilai jual yang tinggi. Yang ketiga, memberi kepuasan kepada konsumen. Tujuannya yaitu sebagai inspirasi tentang pengolahan bahan nabati dan hewani. Nah, manfaatnya yaitu memperoleh keuntungan sebagai media pembelajaran dan juga meningkatkan serta mengembangkan kreativitas. SWOT, strength atau kekuatan. Menjaga kehigienisan dalam memproduksi ketoprak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kurangan peminat di era sekarang, persaingan dalam perusahaan yang berskala nasional. Ketiga ada opportunity atau peluang. Menjaga mutu dan kualitas barang dan yakin dapat bersaing dengan perusahaan yang berskala nasional. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Munculnya perusahaan-perusahaan baru yang sejenis untuk menyaingi perusahaan kami. Ringkasan deskripsi usaha. Usaha ini menjadikan orang yang kreatif dan inovatif. Usaha ini bermanfaat bagi orang yang ingin membuka usaha tetapi dengan modal yang minim. Usaha ini terinspirasi dari pelajaran PKWU, yakni tentang pengolahan makanan dari bahan nabati dan hewani, dan kami akan membuat kerajinan tangan dengan desain tradisional. Selanjutnya ada jenis usaha dan nama usaha. Jenis usahanya yaitu pengolahan makanan khas daerah dari bahan pangan nabati, dan nama usahanya adalah ketoprak enak. Kami memiliki lokasi usaha yang bertempat di Jalan Kepodang, Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Bahan untuk ketoprak enak, yaitu ketupat pot,
tong kotak 10 buah, tahu putih 4 buah, toge buang ekornya 1 bungkus, bihun 1 bungkus, kacang tanah goreng 250 gram, bawang putih 3 buah, cabai rawit 250 gram, gula merah serut 50 gram, asam jawa, larutkan dalam 150 ml air matang, 1,5 sendok teh, garam 1,5 sendok teh, minyak sayur 60 ml. Pelengkapnya, kecap manis secukupnya, bawang goreng secukupnya, kerupuk kanji secukupnya, telur rebus opsional secukupnya. Alat yang diperlukan untuk membuat ketoprak ini yaitu yang pertama ada kompor, kemudian panci, cobek, wajan, piring, pisau, spatula atau sendok, dan juga telenan. Proses pembuatan. Goreng tahu putih hingga matang, angkat dan tiriskan, potong kotak dan sisihkan. Goreng kerupuk kanji dengan minyak panas hingga warna kecoklatan, setelah itu tiriskan. Goreng kacang tanah dan cabai rawit hingga matang, lalu angkat dan tiriskan. Setelah itu rebus telur hingga matang, lalu potong menjadi 2 bagian. Seduh toge dan bihun menggunakan air panas, tiriskan dan sisihkan. Haluskan atau giling bawang putih, cabai rawit, gula merah, dan kacang tanah. Tambahkan air asam jawa, campur hingga rata, sisihkan. Tata ketupat, tahu, bihun, dan toge di piring. Siram dengan saus kacang, lalu beri kecap sesuai selera. Taburi bawang goreng dan lengkapi dengan kerupuk serta telur rebus. Dan ketoprak pun siap disajikan. Hasil usaha, kami membuat makanan ketoprak enak khas Betawi dengan cita rasa yang spesial dan enak dengan sentuhan kreativitas dan inovasi supaya daya jual dari makanan yang kami buat menghasilkan daya jual yang tinggi dan mendapat menarik konsumen. Selanjutnya yaitu kemasan produk. Nah, kemasan yang kami pakai yaitu menggunakan besek bambu. Tujuannya agar kita lebih menikmati dan juga kita lebih bernuansa tradisional. Unggulan produk. Perusahaan kami dalam membuat ketoprak lebih mengutamakan cita rasa yang tinggi dan enak. Makanan yang kami buat tentunya higienis dan sehat, sehingga konsumen akan merasa puas pada produk makanan yang kami buat. Selain itu, produk makanan kami memiliki harga yang ekonomis dan terjangkau. Perusahaan kami juga nyaman dengan nuansa tradisional. Struktur organisasi dari usaha kami yaitu saya sendiri Fajrian Ditama sebagai marketing. Selanjutnya Ratu Aprilia Maharani sebagai produksi, Fitri Ajah Latifah sebagai eksekutif produksi, Safda Aura Algifara sebagai sekretaris, dan yang terakhir Wandi Masena sebagai manajer keuangan. Tugas jabatan. Tugas jabatan itu terbagi ada 5, yaitu yang pertama eksekutif produksi, yang kedua marketing, yang ketiga sekretaris, yang keempat produksi, dan yang kelima manajer keuangan. Nah, tugas yang pertama itu eksekutif produksi itu tugasnya bertugas menjalankan usaha dan membantu bagian produksi dan keuangan. Nah, kalau yang marketing ini membantu memasarkan dan menjual produk. Kalau yang sekretaris itu bertugas mencatat segala hal yang berkaitan dengan usaha dan produksi. Nah, kalau yang produksi itu bertugas untuk membuat produk, dan manajer keuangan itu mengatur segala hal yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya ada segmentasi pasar dan target pemasaran. Yang pertama segmentasi pasar untuk semua kalangan masyarakat, desa maupun kota. Lalu target pemasarannya untuk mahasiswa, pelajar, dan lain-lain dengan uang saku rata-rata 50.000. Di sini kami akan melakukan kegiatan promosi dengan menggunakan cara kami akan memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu melalui media online sebagai sarana promosi seperti WhatsApp dan Instagram. Kami akan membuat postingan yang akan menarik perhatian banyak orang dan akan kami sebarluaskan, sehingga jika semakin banyak yang melihat maka akan semakin banyak orang yang tertarik membeli. Selanjutnya, cara pemasaran yang akan kami gunakan yaitu kami akan memasarkan produk di toko yang terletak di Kepodang, Ciwaduk, karena lokasi tersebut yang sangat strategis. Selain itu, kami juga menerima pesanan online melalui WhatsApp yaitu nomornya 08777 456 123.
Terus selanjutnya kami juga menerima pemesanan melalui aplikasi online lainnya. Rincian dana. Nama barang ketupat jumlah 8 buah dengan total Rp15.000. Tahu putih 4 buah harga Rp2.000. Toge 1 bungkus harga Rp2.000. Bihun 1 bungkus harga Rp3.000. Kacang tanah 250 gram harga Rp3.000. Bawang putih 3 buah harga Rp3.000. Cabai rawit 250 gram Rp7.000. Gula merah 50 gram Rp1.000. Asam jawa 50 gram Rp1.000. Garam 50 gram Rp1.000. Kecap manis 1 bungkus Rp3.000. Bawang goreng 1 bungkus Rp2.000. Kerupuk kanji 250 gram Rp4.000. Telur 2 butir Rp5.000. Minyak 60 ml Rp3.000. Total pembuatan dari ketoprak enak yaitu Rp55.000. Perhitungan harga pokok produksi atau harga produk penjualan. Cara menghitung HPP yaitu dengan menjumlahkan modal dan modal yang kami gunakan yaitu Rp55.000 ditambah 40% dari modal. 40% dari modal yaitu 40% dari Rp55.000 yaitu Rp22.000. Jadi diperoleh HPP-nya yaitu Rp77.000. Selanjutnya ada perhitungan laba. Rumus perhitungan laba adalah harga pokok produksi atau HPP dikurangin modal. HPP-nya adalah Rp77.000 dan modalnya adalah Rp55.000. Jadi 77.000 dikurangi 55.000 sama dengan 22.000. Maka dari itu, laba dari setiap penjualan adalah 22.000 per unit. Cara membuat ketoprak dari kelompok 2. Nah, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada telur rebus secukupnya, bawang putih 2 siung, gula merah, kerupuk sesuai selera, kecap manis, tahu putih yang sudah digoreng, kacang goreng, asam jawa secukupnya, bawang goreng secukupnya, garam secukupnya, ketupat, toge yang sudah direbus, bihun yang telah direbus, dan juga cabai rawit secukupnya. Pertama, masukkan kacang goreng ke dalam ulekan. Kemudian diulek atau dihaluskan. Selanjutnya masukkan cabai rawit sesuai selera. Haluskan cabai rawit. Lalu masukkan bawang putih 2 siung dan juga garam secukupnya. Lalu sambil diulek atau dihaluskan. Nah, ini juga ada gula merah juga dimasukkan 1 aja. Dihaluskan juga dan kasih air panas sedikit-sedikit. Lalu haluskan kembali. Nah, ini bumbunya sudah dihaluskan semuanya. Lalu kita masukkan ke dalam baskom. Untuk tingkat kekentalan sesuai selera ya. Kalau di sini kami bumbunya agak kental. Nah, sekarang kita sajikan. Pertama, ketupatnya kita potong terlebih dahulu. Nah, ini kami menggunakan 1 lagi ketupat. Jadi kami menggunakan 2 ketupat. Lalu ambil tahu putihnya. Kemudian bihun secukupnya. Lalu toge juga. Dan bumbunya kita masukkan. Lalu kita aduk bersama bumbunya. Nah, ini setelah diaduk kita tambahkan telur rebus. Lalu bawang goreng. Kecap manis juga sesuai selera. Dan yang terakhir kita tambahkan kerupuk agar semakin gurih.
Nah, ini dia ketopraknya sudah jadi. Komentar siswa dan salah satu anggota keluarga. Nah, ini saat kami mencoba, menurut kami rasanya itu bumbunya pas gitu seperti ketoprak pada umumnya. Terus ini cenderung ke pedas dan cocok banget buat kalian yang suka pedas. Ini rasa ketopraknya tuh enak, gurih, bumbunya juga pas, pedas manis gitu. Nah, terus ketupatnya juga empuk, pokoknya enak. Jadi buat kalian yang suka kuliner dengan nuansa tradisional, kalian bisa membeli atau